Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan melakukan presentasi dari produk kami, yaitu video edukasi dari hutan mangrove. Langsung saja, boleh diputar videonya. Dari teman-teman, tahu nggak sih apa itu hutan mangrove? Jadi hutan mangrove ini merupakan sekumpulan pepohonan yang tumbuh di area sekitar garis pantai yang dipengaruhi oleh pasang surutnya air laut serta berada pada tempat yang mengalami akumulasi bahan organik dan pelumpuran. Merupakan sekumpulan pepohonan yang tumbuh di area sekitar garis pantai yang dipengaruhi oleh pasang surutnya air laut serta berada pada tempat yang mengalami akumulasi bahan organik dan pelumpuran. Hutan mangrove yang juga biasa dikenal dengan sebutan hutan bakau merupakan sebuah ekosistem yang bersifat khas karena adanya aktivitas daur pembinaan oleh pasang surut air laut. Pada habitat itu, hanya hutan mangrove atau bakau yang mampu bertahan hidup dikarenakan proses evolusi serta adaptasi yang telah dilewati oleh tumbuhan mangrove. Adapun upaya untuk memperbaiki ekosistem mangrove, upaya untuk memperbaiki ekosistem mangrove salah satunya dengan restorasi seperti penanaman bibit-bibit mangrove itu sendiri. Nah, untuk mengembalikan karakteristik dan fungsi ekosistem mangrove ini. Untuk memperbaiki ekosistem mangrove salah satunya dengan restorasi untuk mengembalikan karakteristik dan fungsi ekosistem mangrove. Mangrove merupakan tumbuhan yang dapat melakukan penyembuhan sendiri melalui subsidi sekunder dalam periode 15-30 tahun dengan syarat pasang surut air tidak berubah dan tersedia propagule atau bibit. Restorasi buatan bisa dengan cara penanaman propagule dan juga semakin. Gambar di samping merupakan peta lokasi penyebaran dan juga semakin. Gambar di samping. Jadi ini gambar dari peta lokasi penanaman pohon mangrove. Samping merupakan peta lokasi penyebaran mangrove. Jenis-jenis pohon mangrove. Yang pertama, Helioporaceae, jenis bakau yang sering disebut dengan pohon bakau. Adapun beberapa warga dari pohon bakau antara lain adalah A. Bakau atau sekedar mangrove. B. Kacang atau ice mangrove dengan melewati bubuya. Tanaman bubuya dijadikan dengan akar untuk potong atau bambu. C. Tangit atau gelang mangrove dengan nama latin Cereus. Cereus merupakan vegetasi mangrove yang didirikan dengan akar pensil dengan tumbuh lenjang, di mana di Indonesia sering dijumpai dua jenis, yaitu Cereus picata dan Cereus tarum. 2. Soleraceae atau karapat atau gogo. Soleraceae ini hanya ada satu macam, yaitu Soleratia atau yang biasa disebut dengan mangrove apple. Pohon ini dapat hidup di area yang terendam air hanya 10 hingga 19 kali saja dalam satu bulan, sehingga dapat kita katakan bahwa habitat dari pohon ini bukanlah di area yang sangat besar atau terendam air. Yang ketiga, Avicenniaceae atau pohon api-api. Avicenniaceae atau yang dikenal dengan sebutan pohon api-api. Pohon api-api merupakan salah satu jenis pohon mangrove. Pohon api-api ini memiliki kesamaan karakteristik dengan pohon di atas, yaitu mangrove apple. 4. Famili Meliaceae atau Meli. Tanaman ini merupakan salah satu jenis mangrove yang terbagi atas dua jenis lagi, yaitu Psilocarpus dan Hibiscus spp. Teman-teman tahu nggak sih cara menanam bibit mangrove yang benar? Nah, langsung saja untuk langkah yang pertama. Ini jelasin sambil rekam dulu. Mau jelasin semuanya nih langsung. Langsung aja deh. Oke, jadi di sini ada cara kita untuk menanam bibit mangrove. Yang pertama, kita tentukan dulu lahan yang akan kita tanami dengan mangrove dengan ciri-ciri air tenang atau ombak tidak terlalu besar, air payau, dasar berupa lumpur. Nah, yang kedua, kita siapkan bibit mangrove yang akan ditanamkan. Nah, selanjutnya, gali lubang untuk menanam bibit dengan jarak ideal antara lubang 1 kali 1 meter atau 1 kali 2 meter. Selanjutnya, masukkan bibit ke dalam lubang dan beri jarak 1 jengkal dari ketinggian air agar daun mangrove tidak terendam saat air pasang. Yang kelima,
Kelima, tutup lubang lalu tancapkan tiang penyangga yang terbuat dari kayu atau bambu dengan diameter berkisar 7,5 cm, panjang 1 meter dan runcing di bagian bawahnya. Nah, yang terakhir itu ada ikat bibit pada penyangga agar tidak rusak terkena ombak. Kedua, air payau. Ketiga, mendasar berupa air. Langkah kedua, silakan minum mangrove yang tertanam. Tiga, gali lubang untuk menanam bibit dengan jarak ideal antara lubang bibit ke dalam lubang sayur runcing di bagian pusat mangrove. Tarik pada penyangga agar tidak rusak terkena ombak. Dan teman-teman tahu nggak sih apa saja manfaat mangrove? Nah, teman-teman, manfaat mangrove ini yang pertama itu ada sebagai penahan abrasi, kemudian yang kedua ada sebagai penghasil oksigen dan penyerap karbon dioksida, kemudian juga sebagai ekosistem bagi biota-biota laut, kemudian juga sebagai penjernih air laut, kemudian penjaga iklim dan cuaca, dan juga pencegah pemanasan global. Manfaat yang pertama terdapat membantu gambar mereka dari mana. Yang pertama, selain itu ada beberapa produk olahan dari mana. Yang pertama, warna batik. Nah, teman-teman bisa lihat di atas, yaitu produk olahan dari mangrove, yaitu batik yang berasal dari akar alami yang dari jenis mangrove, yaitu Rhizopora, yang menghasilkan warna coklat yang bersifat alami kemerahan. Lalu digunakan juga untuk sebagai kain-kain atau anyaman, lalu Lanjut. warna alami untuk kain atau anyaman yang ramah lingkungan dan sering digunakan dalam industri kerajinan tangan. Gambar di samping merupakan hasil olahan mangrove yang ketiga. Nah, selain itu mangrove juga memiliki olahan yaitu kerupuk atau snack. Jadi dengan adanya olahan ini kita bisa membuat pohon mangrove menjadi produk yang juga bisa dimakan atau dikonsumsi, seperti kerupuk yang berasal dari ekstrak daun atau buah mangrove yang diolah menjadi adonan kerupuk gitu. Itu ada sirup mangrove. Dan Lalu ada sirup mangrove, yaitu sirup yang berasal dari buah mangrove jenis Rhizopora atau Iya, makanya kamu aja. Nggak apa-apa nanti. Ya Allah, tapi nanti di Iya, tapi ketika. yaitu sirup mangrove yang terbuat dari buah mangrove jenis Rhizopora atau Buere yang memiliki rasa manis alami dan juga kaya akan antioksidan. keempat ada dodol. Nah, lalu selanjutnya ada dodol mangrove yang terbuat dari daging buah mangrove yang diolah seperti dodol pada umumnya yang kita konsumsi. Yang kelima ada slime mangrove. Dan yang keenam ada slime mangrove. Lalu ada selai mangrove, yaitu berasal dari daging buah mangrove yang bisa diolah menjadi selai manisan atau bahkan keripik seperti yang kita lihat tadi. Nah, berikut merupakan beberapa produk olahan mangrove. Dan masih banyak lagi produk olahan mangrove lainnya. Oke, lalu
kopi yang dicampur dengan kopi yang ada, lalu produk itu akan diproduksi dan juga dikirimkan dan dijual di tempat-tempat yang strategis. Oke, jadi sekian presentasi dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.